Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak kelas 5. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam home learning sampai saat ini. Kali ini kita akan belajar tentang kecepatan. Kita akan mengenal rumus kecepatan. Kemarin kita flashback dulu nih. Kemarin kan kita sudah mengenal tentang satuan waktu. 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik, dan 1 jam berapa detik. Kemudian kita belajar tentang zona waktu di Indonesia. Ingat kan? Lalu kita belajar tentang satuan jarak. Nah, sekarang kita akan mengenal rumusnya nih. Hubungannya apa sih kecepatan dengan satuan jarak dan waktu itu tadi? Oke, kita mulai ya. Bu Guru punya segitiga. Nah, ini segitiga. Ada J, ada K, ada W. Nah, ini adalah rumus yang sering digunakan oleh kita dalam mencari kecepatan. Nah, Bu Guru menyebutnya adalah segitiga segitiga Jokowi. Remember our president, Mr. Jokowi, JKW, Jokowi, supaya mudah. Jadi Bu Guru kalau misalkan cari kecepatan, rumus kecepatan, ingat segitiga Jokowi, JKW. Nah, keterangannya apa sih JK sama W? Nah, keterangannya J jarak, K kecepatan, W waktu. Kemarin sudah belajar jarak, kemarin sudah belajar waktu. Nah, sekarang kita belajar kecepatan. Nah, kecepatan itu sebetulnya apa sih, Bu? Nah, apa ya yang disebut dengan kecepatan? Kecepatan itu untuk ukuran menunjukkan seberapa cepat sih suatu benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Biasanya kan kayak gini, Valentino Rossi tuh kecepatannya tuh tinggi sekali loh. Nah, kok bisa sih ngomong kecepatan? Nah, dalam jarak 100 km dia itu cuman ditempuh 5 menit doang. Nah, jarak 100 km itu hanya ditempuh 5 menit doang. Nah, itulah yang disebut dengan kecepatan. Jadi jaraknya 100 km, waktunya 5 menit. Nah, berarti berapa kilometer per menit ya, atau berapa kilometer per jam ya, berarti ya kecepatannya. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, ini adalah rumusnya, cara ada mencari jarak, ada mencari kecepatan, ada mencari waktu. Nah, Bu Guru menulis ini dibagi, ini dikali. Maksudnya begini, kalau misalkan mencari jarak, tutup nih jaraknya. Nah, berarti caranya adalah kecepatan dikali waktu, kayak gitu. Nah, ini Bu Guru tulis di sini supaya mudah. Yang bintang ini berarti kita tutup ya. Nah, yang pertama kita akan mencari jarak dulu nih. Jarak kan di atas. Nah, kita tutup. Nih kita tutup ya. Jarak ditutup berarti tinggal K dan W, kecepatan dan waktu. Nah, garisnya kan ini dikali nih. Berarti cara mencari jarak adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, atau K kali W, kayak gitu ya. Nah, yang kedua, mencari kecepatan. Kecepatannya kan ditutup nih, Bu Guru akan tutup nih. Nah, tinggal J dan W. J dan W itu dihubungkan dengan membagi. Dibagikan. Nah, berarti cara mencari kecepatan adalah jarak dibagi
waktu, atau J dibagi W, supaya mudah. Biasanya pakai singkatan. Yang ketiga, mencari waktu. Waktu di sini kan, tinggal jarak dan kecepatan ini juga dibagi. Berarti cara mencari waktu adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, atau J sama dengan J dibagi K. Seperti ini ya. Diingat-ingat rumusnya supaya kalian mudah mengingatnya. Kalau mencari jarak, kecepatan dikali waktu, K sama W. Bu guru nulisnya kecapan. Nanti kalian tulis kecepatan ya. Jarak dibagi waktu, terus kemudian waktu sama dengan cara mencarinya adalah jarak dibagi kecepatan. Seperti itu ya. Silahkan kalian buat ringkasan ini supaya kalian mudah mengingat. Pakai segitiga seperti ini juga bagus, supaya nggak terbalik-balik. Kalau jarak tuh kecepatan dibagi waktu apa kecepatan dikali waktu ya, atau waktu dibagi kecepatan. Nah, daripada terbolak-balik, mendingan kamu membuat segitiga ini supaya tidak terbolak-balik dan mudah diingat ya. Dicatat, oke? Membuat ringkasan. Kan gampang membuat ringkasan supaya kalian juga mudah mengingat. Nah, seperti biasa Bu Guru pasti punya contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini nih. Bu Guru nanti akan pakai pulpen merah. Diketahui jarak 60 km, sedangkan waktu adalah 3 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatannya, berapa kilometer per jam. Nah, cara mencari kecepatan, dilihat kecepatan. Jarak dibagi waktu. Nah, ini ada jarak, ada waktu. Ya sudah deh, tinggal dikerjakan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan jaraknya 60 km per waktunya 3 jam. 60 dibagi 3 bisa enggak ya? Bisa dong. 60 bagi 3 sama dengan 20. Berarti sama dengan 20 km per jam. Mudah kan? Di sini tulis 20. Mudah kan? Dalam mengerjakan soal matematika itu usahakan tulis cara penyelesaiannya ya Kak, supaya kalau misalkan kamu salah tuh Bu Guru tahu terletak salahmu tuh di mana. Oke? Yang kedua, diketahui jarak sama dengan 125 km. Kecepatannya sama dengan 25 km per jam. Nah, yang dicari adalah waktunya tuh berapa jam. Yuk, kita lihat waktu. Cara mencari waktu. Jarak dibagi kecepatan. Oke, tulis. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya sama dengan 125 km. Kecepatannya sama dengan 25 km per jam. Kilometernya sama dicoret. 125 dibagi 25 sama dengan 5. Berarti sisa 5. Ini kan kilometernya udah hilang, berarti sisa jam. Nah, berarti waktunya adalah 5 jam. Gitu ya. Mudah kan? Terus kemudian ada contoh soal kecepatan sama dengan 42 km per jam. Waktunya ada 6 jam. Nah, jaraknya sama dengan berapa kilometer? Kita lihat lagi rumusnya, cara mencari jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sama dengan kecepatannya 42 km per jam dikali waktunya 6
jam. Sama dengan, ini jamnya sama berarti dicoret. Berarti sisa kilometer. 42 dikali 6 sama dengan, ini kamu hitung pakai ini ya, gini ya. 2 dikali 6 sama dengan 12, tulis 2, simpan 1. 4 dikali 6 sama dengan 24. Terus tambahan tadi tabungan 1 berarti 24 tambah 1 sama dengan 25, 252. Nah, ini 252 kilometer. Gampang banget kan caranya? Nah, oke. Terus yang keempat, 12 km per jam itu sama dengan berapa meter per menit? Nah, ini kok beda ya satuannya ya? Kilometer ini meter, ini jam, ini menit. Nah, terus gimana dong caranya? Nah, kamu masih ingat kan cara mencari cara mencari perubahan satuan jarak. Kalau kilometer dijadikan meter itu turun berapa, kalau meter ke kilometer naik berapa, dikali atau dibagi. Masih ingat kan? Juga jam dan menit, 1 jam itu berapa menit, 1 menit itu berapa detik, 1 jam berapa detik. Masih ingat kan? Itu harus ingat karena kuncinya kecepatan itu selain rumus adalah mengingat satuan jarak dan satuan waktu. Nggak boleh dilupakan ya. Nah, yuk kita bantu ya. Kita pecahkan bersama-sama. 12 km per 1 jam. Nah, sama dengan, nah kan dijadikan menit, ini dijadikan meter, ini dijadikan menit. Nah, yuk kilometer ke meter jadikan berapa ya? Kita lihat lagi, kilometer ke meter turun berapa ya? 1, 2, 3. Oh, berarti dikali 1000. 12 kali 1000 sama dengan 12.000. 1 jam berapa menit? Masih ingat kan? Pastikan gak usah dilihat di belakang. 1 jam berapa menit? 1 jam adalah 60 menit. Nah, tinggal dibagi deh. Ini nolnya coret. 1. 1200 dibagi 6 sama dengan 200 meter per menit. Gitu ya caranya ya. Mudah kan? Nih, silahkan contoh soalnya itu ditulis juga supaya kalian kalau ketemu soal seperti ini mudah dikerjakan. Terus ada soal lagi, 72 km per jam dibagi sama dengan berapa meter per detik. Nah, sama nih kayak tadi nih, 72 km per 1 jam sama dengan berapa meter, berapa detik. Nah, kilometer ke meter tadi masih ingat ya, dikali 1000. Berarti ini 72.000. 1 jam berapa detik? Ayo berapa? Betul, 3600. Nah, tinggal dibagi deh. 70, ini nolnya bisa nih dicoret 2. Nah, 720 dibagi 36 ada berapa? Ada 20 meter per detik. Ini ya caranya ya. Pokoknya jangan lupa satuannya dan jangan lupa dibagi. Harus hafal nih kelas 5 perkalian sama pembagian, gak boleh enggak. Terus satu lagi soal ya. Ini
240 meter per menit sama dengan berapa meter per detik. Yuk, kita tulis lagi caranya. 240 meter per 1 menit sama dengan berapa meter berapa detik. Nah, kemarin nih kalau kilometer sama dengan kilometer berarti nggak usah dikali, nggak usah dibagi. Ini sama nih. Kalau ini sama satuannya berarti ya angkanya tetap tidak usah dikali, tidak usah dibagi. Meter sama dengan meter berarti tetap angkanya 240. Terus 1 menit berapa detik? 1 menit ada 60 detik. Nih nolnya boleh dicoret. 24 bagi 6 sama dengan 4 meter per detik. Gampang banget kan? Silahkan kalian tulis contoh soalnya dan juga kamu membuat ringkasannya. Nih yang ini. Terus yang ini juga jangan lupa, jangan dibuang. Kalau kamu kemarin belum meringkas, silahkan diringkas. Sama yang ini, satu operasi hitung satuan waktu, supaya kalian mudah membuat, supaya kalian mudah dalam mengerjakan satuan kecepatan. Ya, oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.